PT Perkebunan Nusantara 12 Persero atau yang lebih dikenal dengan nama PT PN 12 adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. Berkantor pusat di Jalan Raja Wali 44 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, PT PN 12 memiliki wilayah kerja seluas kurang lebih 80.000 hektar tersebar di berbagai lokasi di Jawa Timur. Sebagai salah satu penghasil produk-produk spesialty komoditi perkebunan seperti kopi Arabica, kopi Robusta, kakao edel, kakao bulk, teh CTC, karet, aneka kayu dan industri hilir, PT PN 12 mampu menjawab tantangan sebagai salah satu badan usaha kebanggaan Indonesia. Salah satu produk spesialty yang dihasilkan adalah teh hitam CTC yang berasal dari 3 kebun penghasil teh, yaitu Wonosari yang terletak di lereng timur Gunung Arjuno pada ketinggian 950 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Kebun ini memiliki karakteristik berupa naungan yang berfungsi sebagai pelindung tanaman dari terpaan angin dan sinar matahari yang terlalu ekstrim di musim panas. Kebun yang kedua adalah Kertowono yang terletak di Pegunungan Tengger pada ketinggian 950 sampai 1250 meter di atas permukaan laut yang memiliki karakteristik berupa hamparan lebar dan landai. Kebun teh Kertowono merupakan kebun teh terluas milik PT PN 12. Kebun yang ketiga adalah Sirah Kencong yang terletak di lereng Gunung Kawi pada Hal ini dilakukan agar pucuk tidak mengalami pelayuan yang prematur serta agar kesegaran pucuk tetap terjaga sampai tiba di pabrik pengolahan. Di tempat ini juga dilakukan proses sortir awal untuk menjamin kualitas bahan baku pucuk teh sesuai standar pengolahan. Proses ini dilakukan untuk memisahkan pucuk teh dari material lain yang mungkin terikut di dalamnya. Hasil akhir sortasi awal kemudian ditimbang agar pemetik mengetahui kuantum hasil petikannya. Pucuk yang telah ditimbang diangkut dengan truk yang bersih yang dilengkapi peneduh, sekat, dan penutup bak belakang agar pucuk teh bisa diangkut dalam keadaan segar sampai masuk ke dalam proses pengolahan di pabrik. Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan mutu dan untuk mendapatkan teh yang prima, segera dilakukan proses pelayuan pada hasil petikan dari kebun. Penghamparan pucuk di withering trough merupakan persiapan proses pelayuan. Saat penghamparan dilakukan juga pengambilan contoh pucuk secara acak untuk menganalisa pucuk sebagai dasar pendugaan mutu hasil olahan dan evaluasi jenis petikan. Pucuk teh yang diolah harus memenuhi standar mutu 1 di atas 60% dengan perolehan minimal 90% terhadap total kuantum. Proses pelayuan dilakukan selama 12-18 jam.
Dalam upaya menjamin pucuk layu sesuai standar optimal dan homogen, dilakukan pembalikan dan monitoring melalui penimbangan keranjang contoh, stam monitoring atau pencatatan suhu dan kelembaban pelayuan. Pucuk yang sudah layu dengan prosentasi layu kurang lebih 70% harus segera dikumpulkan untuk selanjutnya digiling. Kriteria pucuk layu ditandai dengan adanya perubahan fisik pucuk yang berwarna tetap hijau, bila diremas menggumpal, serta lemas dan tidak mudah dipatahkan akibat menurunnya kandungan air pucuk serta adanya perubahan kimia dengan timbulnya aroma segar, bau yang sedap, dan bau buah-buahan. Untuk memastikan pucuk layu tetap bersih dan bebas dari debu, pasir, kerikil, maupun benda-benda asing lainnya, pucuk layu harus diayak dengan menggunakan green leaf sifter. Penggilingan teh dilakukan menggunakan mesin CTC triplex dan pada mesin ini pucuk layu dicacah, dirobek, digulung, dan dibentuk bulatan-bulatan menjadi partikel sesuai permintaan pembeli atau pasar. Sebelumnya, dilakukan penggilingan awal pada mesin Rutherford 15 inci. Untuk mendapatkan hasil kenampakan atau appearance sesuai standar, roll CTC selalu diasah ketajamannya. Salah satu faktor yang ikut menentukan pembentukan inner quality teh adalah proses oksidasi enzimatis. Proses oksidasi enzimatis berlangsung selama kurang lebih 90 menit yang dihitung sejak pucuk digiling di Rutherford 15 inci sampai dengan saat bubuk basah keluar dari unit fermenting machine. Selama proses oksidasi dihasilkan substansi theaflavin dan thearubigin yang akan menentukan sifat air seduhan. Kriteria proses oksidasi enzimatis cukup apabila teh berwarna merah tembaga dan timbul aroma segar. Pengeringan merupakan upaya untuk menghentikan proses oksidasi enzimatis dan menurunkan kadar air. Pengeringan teh dilakukan selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan mesin pengering. Sebagai upaya menjamin teh sesuai standar dan mencegah terjadi penyimpangan mutu, dilakukan analisa kadar air dan uji cita rasa atau cup tasting yang dilakukan setiap 1 jam sekali. Kadar air teh hasil pengeringan berkisar 3-4% dengan hasil uji cita rasa atau cup tasting normal. Untuk mengeringkan teh, digunakan kayu bekas pangkasan naungan sebagai alternatif bahan bakar pengganti solar sekaligus sebagai upaya efisiensi terhadap biaya pengolahan. Upaya efisiensi juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber air sebagai pembangkit listrik untuk pengolahan teh dan penerangan rumah karyawan sekitar kebun. Sortasi dilakukan secara bertahap menggunakan mesin dengan sistem jaminan mutu dan pengawasan selama sortasi berlangsung.
Hasil sortasi yang diperoleh menurut bentuk dan ukuran partikel teh hitam CTC berdasarkan standar adalah Broken Pekoe 1, Pekoe Fanning 1, Pekoe Dust, Dust 1, Fanning, Dust 2, Dust 3, dan Tea Waste. Untuk memastikan agar hasil sortasi memenuhi standar, dilakukan analisa kadar air dan uji cita rasa yang meliputi kadar air, kenampakan partikel, warna, rasa, dan aroma cairan atau seduhan, serta kenampakan ampas seduhan. Sebagai upaya menjamin homogenitas mutu teh dari hasil harian, dilakukan penyimpanan sementara di peti miring atau tea bin sambil menunggu sampai jumlah atau ukuran tertentu, yaitu 1 chop, hingga siap untuk dikemas. Untuk mengamankan persediaan ready stock dalam rangka menghindari terjadi kerusakan mutu terhadap pengaruh lingkungan, teh dikemas dengan menggunakan paper sack. Dalam rangka menjamin mutu terhadap teh siap kirim, dilakukan uji cita rasa yang meliputi analisa kenampakan partikel, warna, rasa, dan aroma cairan atau seduhan, serta kenampakan ampas seduhan. Setelah teh laku atau terjual pada auction di kantor pemasaran bersama PT Perkebunan Nusantara Persero Jakarta sebagai jaminan just in time of delivery, teh tersebut segera diangkut dari gudang kebun ke gudang Surabaya dan selanjutnya teh dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke negara pembeli melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Perak Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta. Penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dalam pengolahan teh merupakan upaya menjamin agar mutu produk konsisten dan aman dikonsumsi sesuai permintaan pembeli atau pasar. Setiba di gudang Surabaya, palet dimasukkan gudang dengan menggunakan forklift dan ditata rapi tanpa ditumpuk untuk menunggu jadwal stuffing. Pembeli akan memberikan shipping instruction yang memuat informasi jadwal pengapalan serta dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan. 1 hari sebelum dimasukkan dalam kontainer, dilakukan pemeriksaan palet kayu dan diterbitkan sertifikat bebas insek dari instansi berwenang.
proses loading palet teh ke dalam kontainer, dilakukan penyegelan dengan seal dari bea cukai yang dilakukan oleh pihak surveyor. Langkah berikutnya adalah fumigasi untuk membasmi hama yang kemungkinan terdapat di kayu, palet, dan kontainer. Kontainer berisi palet-palet yang memuat teh kualitas ekspor dari PT PN 12 dikirim menuju negara-negara pengimpor teh PT PN 12 menggunakan kapal laut. Teh PT PN 12 telah dinikmati oleh banyak negara konsumen teh, antara lain Pakistan, Sri Lanka, Singapura, Malaysia, Inggris, Australia, dan Belanda.